Hai Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Kali ini di edisi bincang-bincang santai dengan beberapa narasumber. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas masalah energi terbarukan. Tapi fokusnya pada peraturan ataupun peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2 tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang kaitannya interkoneksi ataupun terhubung dengan jaringan sistem PLN Batam. Nah, kali ini kami menghadirkan 3 narasumber kompeten untuk di dialog kali ini. Di sebelah kanan saya ada Pak Kadis SDM Provinsi Kepri, Pak Darwin ya Pak ya. Ya, Selamat datang Pak. selamat datang, terima kasih Pak Nur. Ya. Kemudian di tengah ada Pak Ika Patria Wardana. Ini VP Vice President Niaga PLN Batam ya Pak. Yep, terima kasih. Dan di paling ujung ada Bang Juanda ya, Manajer Perencanaan PLN Batam. Selamat datang. Nah, tadi kita sudah menyimak beberapa materi terkait masalah sosialisasi Permen nomor 2 2024 ini. Dan sebelum kita lebih jauh mungkin berbincang dengan PLN, kami sedikit ingin berbincang dengan Pak Kadis nih. Menginisiasi kegiatan ini apa sebenarnya melatar belakang Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke publik seperti apa? Terima kasih Pak Nur. Bahwa sebenarnya kita pemerintah itu sudah berkomitmen untuk melakukan percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi bersih. Kemudian komitmen ini dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional dan Kepri pun telah menyusun Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah tahun 2024. Nah, ini dengan permen ini merupakan salah satu bentuk pengaturan tata kelola bagaimana supaya badan usaha yang berada di dalam wilayah-wilayah usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum ini, badan usaha ini bisa berkontribusi dalam percepatan penyediaan energi bersih ini. Demikian, Pak Nur. Baik, tapi kita lihat pada tataran pelaksanaan kan memang banyak masih ada problem. Bisa jadi mungkin ketidaktahuan daripada user ataupun mungkin para pengusaha yang nantinya membutuhkan untuk kejelasan terkait permen ini sendiri kan gitu. Kalau boleh tahu nanti tadi disosialisasi dihadirkan dari mana saja, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Ini sosialisasi ini kan ini salah satu bentuk komitmen daerah pemerintah bersama DPRD Provinsi Kepri bahwa kita sama-sama ingin mempercepat proses transisi energi ini. Nah, kita dalam hari ini kita tadi dari pimpinan DPRD juga hadir. Ya. Pak Iman Setiawan, kemudian kita juga mengundang stakeholder utama dan juga pengatur, pemegang regulasi di bidang ini. Jadi tadi ada 2 narasumber dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal EBTKE, juga dari sisi stakeholder utama kita ada dari PLN Batam hadir bersama kita sekarang Pak. Iya, betul. Nah, ini apa juga menjadi bagian dari program Pak Gubernur sendiri untuk Kepri Terang gitu Pak? Ya, bahwa memang menyediakan dan menyelesaikan dan mempercepat penyediaan energi ini secara merata dan handal di seluruh Kepri itu kita memang tidak bisa bekerja sendiri Pak, kita kolaborasi. Kolaborasi besar kita ini tentunya dengan PT PLN Persero, pemegang wilus besar, kemudian ada PLN Batam, juga badan usaha yang ada ini. Bentuknya kalau di PLN tentu di penyediaan ketenaga listrikan, teman-teman badan usaha tadi juga membantu kita mempercepat penyediaan sambungan gratis Pak. Yang alhamdulillah selama masa pemerintahan pertama Pak Gubernur Ansar Ahmad kemarin, 2021-2024 itu sudah 12.700. Kita sambung gratis Pak, gratis, seluruh Kepri Pak. Luar biasa. Siap. Iya, apresiasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan tim ini. Siap. Pak, kita tahan dulu, kita ke narasumber utama nih. Pak, kalau kita lihat tadi di diskusi dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian SDM, kemudian teman-teman PLN, betapa besarnya antusias para user ya, mulai dari kalangan industri maupun pengusaha lain yang memang memiliki kewajiban untuk menyediakan energi bersih gitu.
Tapi persoalannya mungkin tadi lebih banyak berkutat di seputar masalah kuota gitu kan. Dan PLN Batam salah satu yang pemegang IUPTLU dan selanjutnya menjadi punya kewenangan untuk pembagian kuota ya setelah mendapatkan kuota dari pusat gitu loh. Nah, tapi sebelum sampai ke situ mungkin bisa dijelaskan dulu ini karena persepsi di publik begini. Loh, masang PLTS kok harus ribet banget sih, harus izin ke sana, izin ke sini. Mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin perbedaan apa sih yang diatur di permen ini, kemudian yang kalau buat sendiri untuk digunakan sendiri dengan mungkin punya storage sendiri kan gitu loh. Bisa dijelaskan itu dulu Pak sebelum kita masuk ke masalah kuotanya gitu. Baik, baik Pak Nur ya. Mungkin makasih nih Pak Kadis sudah memfasilitasi Pak mensosialisasikan Permen nomor 2 tahun 2024. Tentunya ini juga tata cara pengaturan dalam pemasangan PLTS atap ya di masing-masing lokasi. Memang saya lihat antusiasnya luar biasa dalam hal mendukung transisi energi, percepatannya dan lain sebagainya. Kami di direksi maupun manajemen juga sangat concern terhadap transisi energi dengan green energy Pak. Namun juga perlu kita ketahui juga bahwa dalam Permen nomor 2 tersebut juga membahas bagaimana PLTS rooftop ini terpasang dengan terkoneksi dengan jaringan dari PLN sendiri sebagai pemilik sistem atau pemegang UPTLU sendiri. Nah, jika memang ini terhubung dengan jaringan kami, jaringan UPTLU setempat, tentunya juga harus memenuhi kriteria-kriteria dalam grid code. Ini juga sebagaimana juga sudah disampaikan juga tadi dalam berbagai diskusi bahwa kuota yang tersedia ini juga kami usulkan kuota-kuota itu terhadap kekuatan sistem kami sendiri. Nah, ini yang kami sedang jaga bagaimana kuota itu tidak terlampaui agar bisa kita jaga keandalan sistem di Batam itu sendiri. Karena selain dengan pelanggan PLTS sendiri juga masih banyak pelanggan-pelanggan lain yang membutuhkan keandalan dari sistem kami sendiri. Mungkin sementara itu Pak Nur. Baik Kak, saya ke Pak Juanda nih. Nah, soal keandalan sistem ini, karena tadi beberapa teman pengusaha, sampai kapan kami harus menunggu gitu kan? Kapan sistem PLN ini bisa setangguh itu, setangguh ya mungkin yang mereka harapkan gitu, sehingga PLTS yang mereka buat, PLTS atap yang mereka buat bisa diakomodir gitu, bisa diberikan kuotanya gitu loh. Nah, seberapa berpengaruh sistem yang ada sekarang dengan keinginan masyarakat, keinginan publik untuk segera memiliki PLTS. Baik, jadi seperti ini Pak Nur, memang Ya. kami paham ya posisi pelanggan sekarang membutuhkan peran partisipasi dalam menuju green energy. Tapi Batam saat ini memang secara kemampuan sistem kita diukur dari indeks kekuatan sistem Pak. Kalau di bahasanya sering disebut bagaimana sistem PLN Batam itu bisa mengabsorb ya intermittent terjadi di sistem, diukur dari kemampuan sistem kita untuk mengabsorb perubahan beban sistem lah dalam hal ini yang di-trigger oleh PLTS. Kita tahu bahwa Batam masih memiliki indeks sistem yang cukup kecil di range 35 sampai 40 MW per hertz ya. Artinya kalau kita melihat bagaimana PLN Batam mengabsorb besarnya PLTS yang bisa masuk ke grid sehingga sistem masih dalam posisi aman pada saat intermittent terjadi, baik pada saat ada produksi PLTS ataupun pada saat tidak ada produksi PLTS. Sehingga kita harus memastikan bahwa sistem kita masih andal. Tidak terjadi konsekuensi dalam hal ini lepasnya pembangkit yang menopang itu. Sehingga layanan kita tetap terjaga buat pelanggan dan PLTS juga bisa beroperasi dalam posisi intermitensi sistem. Apalagi kita saat ini melihat memang posisi PLN Batam dengan pertumbuhan beban yang cukup tinggi, termasuk juga kita punya pembangkit yang bertambah ya, pembangkit engine maupun pembangkit gas turbin, sehingga posisi PLN Batam itu memang saat ini reserve margin kita itu memang masih dalam posisi terbatas ya, artinya kita masih memenuhi target LOLP yang ditetapkan sama pemerintah itu di 0,274 atau reserve margin identik dengan kira-kira di atas 20%. Sehingga dalam posisi ini pada saat PLTS masuk tentu terfaktor semua ini reserve margin itu
kan tidak menjadi bagian dari produksi PLTS. Artinya pembangkit gas turbin tadi yang kita memang buat sebagai smoothing PLTS on grid, dia harus mampu juga mengcover dinamika PLTS dan juga dinamika load yang masuk ke grid dengan mempertahankan 20%. Sehingga bagaimana ke depan kuota PLTS itu? Kalau kami memang di dalam RUPTL kami yang juga selaras dengan RUPTL PLN pusat, bahwa di 2031 nanti ada interkoneksi Sumatera Batam dengan kapasitas 1.200 MW. Artinya pada saat sistem Batam dengan sistem Sumatera sudah terkonektiviti, intermittent system yang terjadi di Batam dengan adanya PLTS itu sudah aman dalam posisi perubahan beban pun karena PLTS itu bahwa Sumatera sudah bisa mengikat sistem Batam Bintan dengan melakukan smoothingnya seperti itu. Jadi Batam memang kita akui saat ini memang belum mampu secara maksimal ya untuk mengabsorb perubahan kuota PLTS yang harus masuk ke sistem. Jadi kita masih terbatas dengan kemampuan sistem. Kemudian juga kita punya PLTS yang sudah masuk ya itu yang PLTS floating 35 MWAC. Ya masih posisi itu yang kemampuan sistem kita bisa diabsorb gitu. Artinya penambahan kuota oleh pelanggan saat ini belum. Tetapi kita harapkan memang interkoneksi ini memang segera masuk di sistem Batam sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan PLTS nanti yang akan dibangun di Batam dan juga di Bintan, Pak. Berarti ada pelanggan existing juga yang harus terus diperhatikan. Benar, ya. Pak. Itu Karena kalau masuk semua dari ini justru mengganggu pelanggan existing, Iya, dampaknya jauh lebih besar lagi gitu ya. benar seperti itu. Nah, tapi gini Pak, menunggu interkoneksi 2031 itu kan terlalu lama. Mungkin ada progres jangka menengah atau jangka pendek, mungkin menuju ke 2031 interkoneksi tadi ada langkah-langkah persiapan dilakukan oleh PLN Batam supaya bisa mengakomodir teman-teman tadi yang ingin segera ada PLTS-nya gitu. Karena beberapa perusahaan juga kan memang mereka memiliki kontrak kerjasama dengan bayarnya di luar negeri itu mensyaratkan ada green energy itu tadi gitu. Mungkin ada progres jangka pendek gitu dari PLN Batam sendiri. Jadi untuk saat ini Pak ada beberapa pelanggan memang yang membutuhkan green energy ya. Dan saat ini contoh yang sudah masuk itu adalah McDermott, Satnusa, mereka membutuhkan green energy sebagai bagian dari penggunaan listrik secara green ya untuk itu kita udah lakukan, tetapi masih memang range-nya itu range batas kemampuan kita maksimum yang bisa kita absorb PLTS-nya untuk masuk ke grid. Jadi itu sudah kita lakukan pembangunan saat ini di kisaran 2,6 megawatt ya Pak Ika ya, dan 2,6 tahap ya. Tapi memang kita masih kawal batasan-batasan itu based on kondisi kekuatan sistem kita Pak, karena parameter kan ada di situ technical minimum load-nya pembangkit, ada di situ speed drop-nya, itu parameter itu harus kita kawal Pak supaya tidak sampai berisiko terhadap gangguan pada sistem lah pada saat ada intermittensi sistem yang terjadi. Apalagi sistem produksi PLTS ini kadang fluktuasi ya Pak ya. Benar Pak, itu fluktuasi banget itu karena seketika bisa produksi, seketika bisa ada hilang awan, gitu. ada itu langsung turun sangat drastis. Nah, keandalan itu yang perlu dijaga oleh PLN Batam. Benar, Pak. jadi pembangkit itu harus bisa mengamankan perubahan itu Pak, pembangkit kita yang sekarang. Itu yang sekarang terbatas kemampuan kita. Gitu. Nah ini yang mungkin yang jadi keluhan teman-teman, terutama mungkin yang dari luar Batam juga ya Pak ya, karena suplai energi mereka juga semuanya masih tergantung ke Batam ya, seperti teman-teman di Tanjung Pinang, di Bintan gitu ya. Iya, saat ini Batam full mensuplai Bintan karena full ya? Di Bintan belum ada pembangkit yang normal operasi ya. Iya. Nah Pak, saya kembali ke Pak Darwin ini. Nah tadi kan balik ke persoalan kuota tadi kan PLN juga artinya tidak bisa juga sendiri gitu loh. Dia untuk bisa mempercepat interkoneksi tadi supaya kuota yang ada yang masuk itu bisa diakomodir semua yang dari Kepri itu butuh waktu sampai 2031. Nah, kalau bisa dipercepat gitu loh. Mungkin dari ESDM Kepri perlu nih kayak ini bersama ketua dewan atau mungkin para pihak untuk melobi ke pusat kalau bisa jangan interkoneksinya jangan 2031 tapi dipercepat lagi lebih beberapa tahun ke depan gitu. Mungkin upaya-upaya akan dilakukan Pak. Ya. Bahwa memang dalam diskusi kita dengan teman-teman PLN Batam, selain nanti kita mengandalkan interkoneksi atau transmisi dari Sumatera yang besarannya hampir 300 sampai 600 mega itu, Pak Nur. Dan itu 35%-nya EBT itu.
30 Bang. EBT karena ada dari PLTA, juga ada dari biomass, dan juga ada dari thermal ya, yang di Sumatera itu. Makanya kita bisa katakan 35% itu bersumber dari green energy, nanti tersambung ke kita. Nah, diskusi kita dengan Palembang Batam juga akan melakukan peningkatan kapasitas Pak dalam waktu yang sangat dekat, dalam window 2026-2028 itu demand-nya besar ke Palembang Batam. Cuman memang tantangan kita adalah menyediakan bahan bakunya atau sumber energinya. Sekarang PLN masih mengandalkan gas. Gas ya. Gas. Nah, gas ini barangnya tersedia, tapi infrastrukturnya. Nah, ini menarik nih. Tadi saya juga diskusi dengan teman-teman. Makanya kemarin gubernur sudah ketemu menteri juga bersama teman-teman PLN, beberapa pemegang wilayah usaha di Kepri itu ke Komisi 12 yang membidangi energi, bagaimana gas di sini bisa tersedia, terjangkau dengan harga yang pas untuk pembangkit, Pak. Karena kalau hanya tersedia saja, hari ini gas bisa ada dari kargo, dari Masela, Tangguh dan sebagainya, dan itu harganya tinggi sekali. Tinggi ya. Kalau dipaksakan PLN pakai itu, Pak, harganya nggak masuk lagi. Nah, betul. jadi mungkin upaya-upaya seperti itu akan didorong, karena kita punya 2 sumber gas yang akan segera operasi di Laut Natuna Utara. Ada Kupex di Blok Anambas, ada juga Winel di Blok Duyung, dan pemerintah sudah menggariskan kebijakan kita akan prioritaskan dalam negeri. Nah, cuman PR-nya infrastrukturnya harus selesai, pipa gas pumping ke WNTS itu. Kalau jauh juga ya, Pak. Jadi kalau gas itu tersedia, PLN IP yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pipa itu targetnya tahun ini selesai. Gas itu memang 2027 juga, Pak. Nah, itu tanda-tanda. Targetnya on stream 2027. Nah, kalau PLN nanti ini memang akan ada perbandingan sih Pak. Ada kota besaran yang mereka bisa absorb itu berdasarkan besaran pembangkit yang teman-teman PLN punya. Kalau hari ini kan kisaran 600 ya Pak ya. 600 ya absorpsinya, kemampuan serapnya terhadap potensi gangguan itu ya baru sekitar yang besaran tadi itu, karena sudah ada 35 yang besar tadi itu. Kalau yang semua masuk dilayani nanti melebihi ambang batas teman-teman untuk bisa menerima potensi gangguan itu. Nah, kalau pembangkitnya makin besar nanti, kan kemampuan serapnya makin besar Pak. Itu betul. harapan kita seperti itu Pak. Tapi andalan terbesarnya tadi kalau interkoneksi itu ya bisa sampai 1.200 tadi gitu loh. Artinya itu dengan kalau interkoneksi itu terjadi, berapa banyak yang bisa diserap khususnya dari PLTS yang semua kuota bisa diberikan bebas gitu, sehingga dengan kapasitas yang 1.200 itu semua bisa tertampung gitu. Kalau lihat kondisi Sumatera Pak ya, dengan risk margin sudah di atas 30, kemudian termasuk itu beban Batam yang difaktor, kemungkinan bisa sampai 10%. Ya, 10%. Artinya 100 MW itu ada bagian yang bisa dilakukan oleh PLN Batam, ada juga mungkin dari sisi pelanggan nantinya. Tapi memang tentunya bagaimana besar kota itu memang harus dilakukan kajian menyeluruh Pak, termasuk sistem Sumatera juga bagaimana kemampuan dia untuk intermitensi, karena di Sumatera juga pembangunan pembangkit-pembangkit yang kategori intermitensi tinggi itu cukup banyak juga sebenarnya Pak. Jadi harus tetap dilakukan nanti studi menyeluruh berapa setelah interkoneksi berapa sih bisa dilakukan pengembangan PLTS di Batam ke depan. Untuk Batam dan Kepri gitu Batam ya Pak. Dan Bintan lah. Oh, Batam Bintan iya. Kepri secara umum lah Pak ya, mungkin. Nah, Pak, saya balik ke Pak Darwin lagi Pak. PLTS ini kan menjadi semacam solusi jangka pendek, bahkan menjadi solusi menarik untuk wilayah kepulauan seperti ini gitu loh. Nah, ada wilayah-wilayah yang tidak mungkin dijangkau oleh PLN Batam dengan menggunakan pembangkit gas tadi ya, tenaga turbin gas tadi maupun pembangkit yang lain. Nah, solusinya pastilah PLTS gitu. Nah, sejauh ini mungkin ada upaya mungkin kerjasama dengan PLN untuk menerangi semua pulau-pulau yang hanya bisa dilakukan dengan PLTS. Gitu. Sejauh ini ada program ke sana ke depan. Iya. Untuk menyelesaikan backlog penyediaan ketenaga listrikan kita itu, memang selain kita menyediakan juga perlu meningkat juga Pak. Setelah dimeratakan, kualitasnya kita tingkatkan. Karena masih ada yang belum menerima layanan, juga ada yang sudah menerima layanan tapi jam nyalanya masih rendah. Ada yang 5 jam, ada yang 14 jam. Betul, belum itu 24 PR jam. kita. Nah, bersama
PLN Persero kita punya program listrik desa dalam rentang waktu 2025 sampai 2027 itu solar PR itu akan tersolusikan. Ada lebih kurang 90 lokasi yang akan diintervensi dengan PLTS komunal, Pak. Dari PLT PLN Persero. Nah, itu dengan total kapasitas lebih kurang hampir 5 mega karena dia kecil-kecil untuk pulau-pulau kecil. Ya. Nah, kalau ada PLTS komunal nanti bisa 24 jam dia. Ini PLN sudah membangun di 6 lokasi. 6 lokasi. 3 di Batam, di Akar, Pancang, Geranting, kemudian ada 2 di Lingga, 1 di Karimun. Ya. Ini Nah, Persero Pak ya. Persero, Pak. Jadi memang Pak dia PMN, penyertaan modal negara. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga ini nanti bisa berjalan dan negara punya komitmen untuk menyediakan anggarannya sampai 2028 itu. Ya. Di samping itu juga ada juga peningkatan untuk keandalan sistem, Pak. Itu PLN Persero bekerja sama dengan PLN Batam. Ada di 10 lokasi tersebar di Kepri, ada di Batam, di Karimun, di Natuna, Karimun dan Lingga itu untuk meningkatkan keandalan sistem. Jadi nanti sistem-sistem itu akan disupport secara hybrid oleh PLTS. Nah, PLN Persero bekerja dengan PLN Batam untuk menyediakan itu, Pak. Sehingga nanti seperti hampir semua pembangkit-pembangkit kita yang isolated di pulau-pulau itu kondisinya siaga. Reserve margin itu tidak sampai sebesar pembangkit terbesarnya. Jadi kalau ada pemeliharaan atau gangguan satu mesin saja udah pasti ada giliran blackout. Jarpet jadi ya Pak ya. Iya, Bergilir Pak. deh. Nah, ini komitmen bersama ini bersama Persero dan PLN Batam ini insya Allah bisa meningkatkan layanan, terus distribusi, tentunya juga meningkatkan bauran energi kita, Pak. Iya, ini luar biasa bisa terwujud nih Pak. Nah, terakhir nih Bang untuk PLN. Nah, kita lihat juga ada juga yang teman-teman pengusaha tuh ngebet banget gitu loh Pak. Kami sudah buat ini, kami sudah pengen kali sekarang ini gitu loh. Apa bisa diatasi dengan solusi mungkin disiapkan storage gitu Pak untuk PLTS-nya ini. Mungkin difasilitasi PLN atau mungkin mereka membuat sendiri tapi mungkin istilahnya dimonitor oleh teman-teman PLN. Memungkinkan nggak itu dilakukan Pak? Ya, jadi berarti yang dimaksud adalah ini ya, off-grid. bangun PLTS off-grid. Off-grid ya. Tentunya kalau off-grid tidak akan menjadi isu ya bagi kami karena tidak terhubung dengan jaringan kami. Jadi yang mau PLT sendiri tidak masuk ke sistem monggo gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Tidak ada kewajiban untuk melapor ke PLN gitu ya Pak. Iya. Tapi resiko tanggung sendiri Pak. Cuman perlu juga berkoordinasi dengan pemerintah juga ya, karena kan pasti dilaporkan penggunaan green energy ini ya. Baik. Oke Pak, ini ada izin ya Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak, karena banyak juga nih yang pengen saya rumah tangga, saya pengen sendiri nih, semua atap rumah saya nih pakai PLTS gitu. Jadi itu mekanismenya gimana Pak yang off grid ini Pak? Silakan saja membangun off grid, namun dia nanti yang menyediakan pembangkit kalau badan usaha itu ya, itu dia ada namanya izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Pak. Sampai dengan 10 mega itu izinnya masih dari gubernur, kalau sampai dengan 500 kilowatt itu hanya terdaftar saja Pak. Oh gitu. Iya. Mekanisme perizinannya seperti apa Pak? Mungkin sedikit berikan OSS Pak, melalui online single submission. Silakan masukkan ke sana. Tidak perlu lagi ribet-ribet ini Pak ya. Tatap muka bisa langsung lewat online. Cuman dengan Batam sekarang Pak, dengan PP 28 yang baru ini, semua pelayanan perizinan untuk PB dan persyaratan dasarnya sudah menjadi kewenangannya BP Batam. Oh BP Batam. Baik. Ya Pak, kita sampai di akhir perbincangan, mungkin sebagai closing statement dari Pak Ika dulu mungkin. Ya baik, tentunya kami PLN Batam tetap berkomitmen untuk mendukung transisi energi, mempercepat transisi energi. Namun ada sisi lain yang harus kita jaga, keandalan sistem, keandalan pasokan listrik demi peningkatan pelayanan kita kepada pelanggan. Baik, Pak Juanda, silakan Pak. Baik, jadi seiring dengan memang pertumbuhan demand yang cukup tinggi di Batam, PLN Batam tetap fokus untuk memenuhi demand tersebut dan juga tentunya tanpa mengabaikan target bauran energi juga yang memang kita targetkan sebagaimana di RUKN harus terpenuhi di 29% di tahun 2034 dan tentunya PLN Batam akan terus berperan di situ termasuk juga penguatan cadangan sistem sehingga
penambahan PLTS ini kita juga selaras untuk memperkuat sehingga bauran energi kita masih terpenuhi sampai target yang dipenuhi oleh yang diminta oleh pemerintah kita. Baik, baik. Terima kasih Bang Juanda. Pak Gadis silakan Pak, closing statement. Bahwa kita mendukung upaya-upaya percepatan untuk menyediakan dan memanfaatkan energi terbarukan ini, bahwa memang peraturan ini memiliki tujuan agar bisa mendapatkan energi yang murah, kemudian juga nanti tagihannya jadi rendah tentunya kan kalau dia ada sumber energi alternatif, kemudian juga mereka turut dalam berkontribusi dalam percepatan pencapaian bauran energi. Terakhir tentunya juga ini akan meningkatkan pengurangan emisi karbon. Nah, kalau ini semua kita saling berkontribusi, tentunya kalau dia tadi kan kita garis bawahi silakan membangun itu kalau untuk kepentingan masing-masing. Namun ketika dia terhubung, nah itu catatan kita terhubung dengan penyedia tenaga listrikan untuk umum, memang itu tetap kita harus memperhatikan kemampuan dari sistem itu Sistem masing-masing. Iya, jangan sampai kita malah membahayakan pengguna yang lebih besar begitu kan. Baik, baik. Terima kasih Pak Gadis, terima kasih Pak Ika. Pak Juanda ini luar biasa dan kita publik silakan kalau mau masuk ke sistemnya PLN silakan berhubungan langsung dengan teman-teman PLN atau mungkin penyedia kelistrikan umum lainnya gitu. Seperti di Bintan ada sendiri, di Watamindo juga ada sendiri ya. Dan Tunas, Panbil silakan berhubungan langsung dengan mereka dan kalau terkait dengan PLN silakan berhubungan dengan PLN. Ada Pak Ika, ada Pak Juanda dan mungkin off grid nanti ada izinnya sendiri. Nah, mungkin nanti bisa konsultasi juga dengan Pak Kadis ataupun mungkin instansi terkait lainnya. Nah, demikian perbincangan kita kali ini Pak soal energi terbarukan khususnya mengenai Permen nomor 2 tahun 2024. Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan dan kita sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan green energy gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di edisi lain dalam perbincangan dengan topik yang berbeda. Salam redaksi.